Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, malam ini penutupan khalwat 11 hari Maulid Nabi dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Kita telah berpuasa dengan membaca wirid sallallahu alaihi Muhammad 11.000 setiap hari. Tahun ini diperkirakan lebih dari 300 ya yang ikut. Nah, untuk semua yang menjalani khalwat ini, secara khusus malam ini saya sampaikan doa saya, mudah-mudahan semuanya berhasil tujuannya, amin. Yang pengen dapat anak dikabul. Yang pengen warungnya laris dikabul. Yang pengen dapat suami dikabul, yang dapat istri dikabul, semuanya dikabul, amin ya rabbal alamin. Kemudian karena ini juga malam pelal ya, malam 12 Maulid Nabi, di mana-mana dirayakan. Yang dirayakan adalah namanya Maulid, jadi merayakan, memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi. Yang perlu diketahui oleh kita semua bahwa sejarah Nabi atau sirah nabawiyah itu, waktu Nabi masih hidup nggak ada yang nulis, karena peradaban di semenanjung Arab itu belum berbudaya tulisan. Semuanya hanya hafal-hafalan, hanya cerita dari mulut ke mulut. Nabi Muhammad sendiri ketika mencari sahabat yang bisa menulis Al-Quran tuh susah, jarang sekali. Bahkan sampai ketika perang Badar sendiri, orang-orang Quraisy, orang musyrik yang tertawan itu tebusannya bisa merdeka kalau bisa ngajarin 10 orang Islam yang buta huruf bisa belajar menulis. Itu saking pentingnya membutuhkan orang belajar menulis. Jadi otomatis sejarah Nabi ini tidak dibuat pada waktu Nabi masih hidup. Setelah itu ada seorang namanya Ibnu Ishaq menulis sirah nabawiyah atas perintah sang raja. Tetapi manuskrip yang aslinya ini juga kita tidak menemukannya. Itu sudah disalin oleh Ibnu Hisham. Jadi penulisan itu sekian ratus tahun lamanya baru ditulis. Jadi nanti kualitas penulisannya ya mungkin tidak lebih seperti kita Babat Cirebon, Babat Dremayu. Ya, artinya ya dengan segala mitos-mitosnya masuk juga. Semacam itu. Jadi artinya sekalipun itu sirah nabawiyah, tapi karena yang menulis itu orang, ya artinya kita mesti mengkritisinya juga ya, dengan beberapa metodologi yang kita pelajari. Sekarang lagi ngetren tuh metodologi arkeologi ya. Sampai sekarang kita juga belum bisa membuktikan karena artefaknya nggak ada. Seperti di Mekah dulu itu katanya ada sekitar 480 berhala. Ada nggak artefaknya? Telinga berhala sisanya disimpan, nggak ada kan? Hidungnya nggak ada. Jadi apa digerus gitu? Digerus semuanya gitu. Nah ini makanya jadi kita mempertanyakan. Kemudian sejarah Islam aja menuliskan banyak aliran, banyak firqah yang menulis. Ya, orang Mu'tazilah nulis, Jabariyah, Qadariyah, Sunnah, Syiah, semuanya menulis versi
masing-masing. Seperti Babat Cirebon juga sama kan, versi siapa kan gitu, beda-beda. Nah ini makanya satu pertanyaan saya mau nanya, di Indonesia kan yang termasyhur itu kan Nabi Muhammad lahirnya kan tahun 571, disebut tahun gajah. Jadi Nabi lahir itu pada tahun gajah 571. Apa betul? Ternyata khazanah Islam ini menjelaskan berbeda. Ini kan tulisan Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah Libni Hisham. Nah, ini kitab ini kan di Indonesia kan langka, orang jarang lihat, jarang yang punya. Tapi ada di Al-Marji'ul Akbar, itu yang apa namanya di internet, silakan bisa dibuka, ada. Kalau di tokonya nggak ada mungkin ya. Itu menurut Ibnu Asakir, gajah menyerang, tentara Abraham menyerang Mekah itu 45 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi dari mana disebut tahun gajah? Kemudian Az-Zuhari mengatakan sekitar 30 tahun sebelum Nabi lahir. Ibnu Abbas mengatakan sekitar 15 tahun sebelum Nabi lahir. Yang benar mana? Wallahu a'lam. Ya kan gitu. Yang penting lah kira-kira segitulah. Nah kemudian juga gajah memang ada di dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yajal kaidahum fi tadlil warsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini ayat Al-Fil ini, surah Al-Fil ini tidak menjelaskan tentara gajah itu siapa, datangnya dari mana, lewat jalur logistiknya mana, berapa, kan tidak. Yuk kita terjemahkan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak tahu bagaimana yang dilakukan Tuhan terhadap tentara gajah? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kami sudah jadikan tipu daya mereka dalam ketersesatan? Wa arsala alaihim tayran ababil. Lalu dikirimkan kepada mereka burung-burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu neraka sijil. Faja'alahum ka'asfimakul, yang menyebabkan mereka pada mati seperti pohon-pohon, seperti dedaunan dimakan ulat. Siapa tentaranya? Nggak dijelaskan kan? Enggak kan? Nah itu kan makanya terjadi penafsiran. Yang penting kita mempercayai ini ayat Al-Quran benar terjadi. Ada tentara gajah. Nyerangnya di mana? Sasarannya mana? Tidak dijelaskan di situ. Mekah enggak kok tadi. Ya kan gitu. Nah, tetapi kita lalu bertanya, Abraha itu menurut penafsiran Sirah Nabawiyah, Abraha itu adalah orang yang beragama Kristen, ya kan? Di Mekahnya adalah penyembah berhala. Di dalam tafsir-tafsirnya itu dikatakan bahwa Allah membela orang-orang beriman dari serangan tentara gajah orang-orang kafir. Gitu tafsirannya. Saya mau nanya, yang beriman siapa, yang kafir siapa? Abraha agamanya Kristen, kafir, penyembah berhala, beriman gitu. Ya nggak jelas ya. Itu ini makanya jadi kita, saya aja kan ini kaum milenial berpikir cerdas dikit lah gitu, ya supaya jangan ini. Kemudian lagi, Abraha bawa tentara gajah. Apakah layak gajah itu sebagai kendaraan perang di padang pasir? Silakan buka Google Map dari Yaman ke Mekah,
ada apa? Tidak ada pepohonan, tidak ada rumput, hanya gunung-gunung batu yang kering kelontang. Kalau gajah itu makannya apa? Di mana rumputnya? Berapa makannya gajah per hari? Itu 10% dari berat badan. Kalau gajah itu 2 ton, berarti makannya berapa sehari? 2 kintal. Kalau 30 gajah berapa jadi? 60 kintal rumput. Dari mana nyari rumput 60 kintal? Hanya batu-batu kering satu. Kemudian apa pakai helikopter dikirim gitu? Tentara pada zaman itu belum ada jalur logistik seperti sekarang ini. Kemudian juga gajah itu manahnya gampang tak angel. Lincah nggak gajah ini? Kira-kira berapa kecepatan gajah berjalan? Sama seperti kita berjalan juga kok. Dari Yaman ke ini berapa bulan kira-kira? Dikalikan berapa? Rumputnya berapa ton? 60 ton. 6 ton kali 30. 60 ton. Dari mana rumputnya? Lah ya itu makanya. Iya kan? Jadi semacam itu. Apakah ini mungkin surat Al-Fil ini adalah peristiwa terjadi di tempat lain barangkali? Di Ethiopia barangkali, atau di India, atau di Persia barangkali. Ya, jadi itulah makanya. Kita wallahu alam. Ini kita lagi berpikir aja dulu sama itu. Jadi supaya nanti kita memuliakan Kanjeng Nabi ini betul-betul real, realistis, ya kan gitu. Tidak imajiner. Iya, betul-betul real, Nabi itu ada. Seperti ini orangnya. Ya kan gitu. Sehingga kita bukan mencintai seseorang di alam hayal, tapi yang real ada. Nabi itu ada kan? Ya itu. Jadi yang kira-kira rasional tuh. Yang mereka Nabi tinggalnya di bumi bersama kita kok di sini ya manusia seperti kita juga. Ya, saya mengatakan tegas Nabi Muhammad itu manusia kan? Wa ma Muhammadun illa basyarum mitslukum. Nabi Muhammad itu manusia seperti kita. Ya, bukan malaikat, bukan jin, bukan manusia seperti kita. Nah, kemudian lagi. Tadi di apa namanya? Baca Barzanji tadi Maulid Nabi. Itu kan karya sastra. Bahasanya indah. Dan saya tidak menyalahkan sama sekali, enggak. Indah sekali bahasanya, sastranya tinggi sekali. Menceritakan tentang kelahiran kanjeng Nabi. Tapi itu kan karya sastra. Artinya dengan kalimat-kalimat yang indah. Artinya membangun satu imajinasi dalam pikiran kita kalau paham ya. Jadi seperti anak raja yang hebat gitu ya, lahirnya disambut kan gitu, sampai namanya irhasat, tanda-tanda kebesaran turunnya Nabi, api di Persia yang disembah padam, kemudian balkon yang ada di Romawi itu runtuh, kemudian alam dunia menjadi terang benderang, ya kan? Ya itu cerita lah gitu. Tapi saya jujur aja, seorang bayi lahir, apakah sepopuler itu ketika lahir? Saya kira dalam cerita saja, malah justru Abu Jahal dalam cerita itu yang menyambut gembira. Hanya Abu Jahal yang menyambut gembira karena dia menyembelih unta atas kelahiran Muhammad. Iya, jadi makanya dalam kitab-kitab kuning itu Abu Jahal itu katanya kalau hari Selasa gitu hari Senin ya, hari Senin itu dientas dulu dari nerakanya gitu. Nanti kalau Selasa masuk lagi gitu. Karena dulu menghormati kelahirannya Kanjeng. Itu ceritakan begitu. Ya, nggak usah dibantah, ini cerita juga. Ya, jadi artinya menurut kita bayangan apakah Nabi ketika itu disambut oleh masyarakat Mekah? Saya kira nggak ada yang tahu.
Satu nyong dia lahir sudah nggak punya bapak, ya kan? Sudah meninggal, dia yatim perut namanya. Sebelum lahir bapaknya mati dulu, nggak dikenal. Malah justru dari beberapa sumber ya yang dapat dipercaya, ya buku-buku khazanah Islamnya juga, Nabi Muhammad itu dipanggil oleh teman-temannya itu ya bukan Muhammad bin Abdullah. Termasuk Abu Jahal juga memanggilnya Muhammad bin Abi Qabs. Abu Qabs itu bapaknya Siti Fatimah, jadi ke kakek dari ibunya. Menurut tradisi di Arab, kalau orang dipanggilnya ke jalur ibu itu beda dengan di balik jalur bapak. Di sini saja kalau Anda lihat akte kelahiran, umpamanya Hasan bin Aminah, apa artinya? Atau seorang perempuan namanya Juleka binti Hasanah, berarti apa? Akte kelahiran, orang tua hanya ibunya saja, bapaknya tidak disebutkan. Anak apa namanya? Ya, artinya bahwa Nabi dihinakan oleh teman-temannya itu, anak yatim piatu. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kondisi Nabi lahir, kesengsaraan beliau jauh berbeda daripada yang Anda baca itu. Jadi kita sendiri ketika mencari informasi tentang dari sisi perspektif psikologis Nabi Muhammad, itu lebih jelas yang disebutkan dalam Al-Quran daripada hadis-hadis Nabi. Yang ngomong Tuhan, Dia yang Maha Tahu. Iya, kayak apa sengsaranya. Daripada kita baca itu, Al-Quran jelas bahwa Nabi Muhammad itu sengsara sejak kecil. Yuk kita dengarkan dulu. Wadduha walaili idza saja. Dari pagi sampai larut malam dalam penantian. Iya, dalam kesengsaraannya. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu, engkau tidak ditinggalkan Tuhanmu. Wa maqala, dan juga Tuhan tidak marah kepadamu. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Sing sabar nang, wahai Muhammad, bersabarlah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Nanti engkau akan bahagia. Walal akhiratu khairun, akhirat lebih baik minal ula, dari kehidupan dunia. Itu peribahasanya katanya berakit-rakit, berenang-renang, bersabar saja, jalani saja. Ini kan lagi menceritakan penderitaan Nabi Muhammad. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti nanti kamu akan diberi juga oleh Tuhanmu fatarda, nanti kamu bakal bahagia. Sabar aja dulu. Ya, menanti pertolongan Tuhan dari pagi sampai malam, pelangap-pelongo Nabi Muhammad sendirian. Ya, dalam kesengsaraannya. Itulah sebabnya maka kerinduan saya kepada Nabi berbeda dengan Anda. Karena Anda merindukan seorang anak yang lahir dengan kemewahannya. Aku mengenangnya anak lahir yang penuh kesengsaraannya, berbeda. Ya. Dan ini tidak merendahkan Nabi ya. Sebagai manusia, seorang Nabi kan biasa digembleng sejak kecil mula. Gitu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu dulu itu adalah sebagai anak yatim, tidak punya bapak,
Siapa yang melindunginya? Fa'awa, Allah yang melindungi kamu. Alam yajidka yatiman fawa wa wajadaka dhalam fahada. Dhalan itu bukan tersesat, jahat bukan ya. Tersesat di sini artinya ketika kakeknya meninggal dunia, Nabi ikut siapa? Paman-pamannya ya Abbas, Abdullah, siapa namanya, Abu Talib, Hamzah sebagainya kan. Paman-pamannya kan menawari, bahai keponakanku mau ikut saya, mangga. Nabi kan melihat wajah-wajahnya tuh serem-serem, apalagi Abu Jahal, serem banget wajahnya tuh. Yang agak manis itu, yang good looking tuh Abu Talib. Ya ikutin aja, kan gitu. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Kamu dulu melarat, nanti bakal dikasih kaya kamu ini. Fa'aghna. Ailan tuh, ailah tuh keluarga, artinya hidupnya mengharapkan bantuan orang lain. Ailah itu artinya keluarga. Artinya ail itu artinya orang yang mendapat nafkah dari orang lain. Artinya mengharapkan belas kasihan orang lain. Fa'aghna. Wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Nah, atas dasar kesengsaraan dia sebagai anak yatim itulah merefleksi kebijakan Nabi, pesan-pesan pentingnya nitip anak yatim. Ajatinema pitung turunan sengsara kaya reyang. Iya, jangan sampai engkau menderita seperti aku anak yatim. Makanya pesannya famal yatima fala takhar. Jangan pernah bentak-bentak anak yatim. Wa masaila fala, jangan pernah kamu marah-marah sama orang miskin. Karena dia dibentak-bentak orang juga, itu kan merefleksi. Tekan dirinya. Fa amal yatim fala takar wa masya fala wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Oleh karena kamu harus selalu dalam kesadaranmu, kenikmatan Tuhan harus dalam kesadaranmu. Jangan pernah melupakan nikmat Tuhan itu. Nah, ini kan cerita Nabi penderitaannya. Apa yang terjadi? Mari kita buktikan. Ikut sama kakeknya mati, ikut sama pamannya Abu Talib menggembala kambing. Ini kan orang cerita, ya boleh-boleh saja, saya tidak menyalahkan ya. Cuman saya lagi mikir gitu. Kok ponakan ikut paman suruh menggembala kambing? Alasannya katanya Nabi Muhammad itu sebagai pendidikan dari Tuhan untuk Nabi Muhammad, sebelum dia memimpin manusia oleh Tuhan diberikan pelatihan dulu, memimpin kambing dulu. Sebelum menggembala manusia, Nabi Muhammad dilatih menggembala kambing. Apa hubungannya kambing dengan manusia? Memang latihan menggembala manusia harus menggembala kambing dulu gitu? Iya, satu. Andaikan saya punya ponakan ikut, nih, ntar Yono, ponakan ikut saya, iya ada ponakan ikut saya, sama siapa? Amril, ya, Nang, kepala pondok, Dilahnya jadi bendahara SMK, Fikrinya sebagai TU di SMA, itu ponakan saya. Kalau ada ponakan saya suruh menggembala kambing, apa komentar Anda? Nah, itu kan persoalannya. Oke, mereka beralasan karena Abu Talib itu orang miskin. Nabi Muhammad tidak mau membebani pamannya yang miskin. Mana mungkin seorang pemimpin miskin? Abu Talib itu kepala suku, pimpinan Quraisy pada waktu itu, yang sangat berwibawa. Mana mungkin pemimpin miskin?
Di dunia ini ada nggak presiden miskin? Ya udah. Jadi kita kan lagi bertanya, merasionalisasi. Karena saya dapat informasi seperti itu. Kanjeng Nabi itu sengsara, Nabi itu anak yatim, Nabi itu dibentak-bentak orang. Iya, suruh bersabar. Semacam itu. Sampai terakhir ketika dia menjelang dewasa, usia 25 tahun, kan dijodohkan. Dengan siapa dijodohkannya? Khadijah. Perawan tak janda? Berapa kali janda? 2 kali. 2 kali. Nah iya, umur ibunya. Ya tetap saja tuh semacam itu. Ya kan semacam itu. Jadi ya artinya bahwa saya merindukan Kanjeng Nabi itu berbeda dengan Anda. Selama ini dalam pikiran Anda, Nabi itu orang kaya, orang hebat, dimuliakan orang, ya kan gitu. Berulang-ulang mau dibunuh orang kok. Iya, kan persoalannya begitu. Jadi kalau Nabi dibunuh itu jangan kaget ya. Al-Quran juga menginformasikan wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqqin. Banyak nabi-nabi itu dibunuh-bunuhin gitu. Jadi tokoh-tokoh reformis itu selalu menjadi korban. Iya, pendobrak itu selalu menjadi korban. Nah, semacam itu. Jadi artinya bahwa sampai kesengsaraan Kanjeng Nabi sebagai anak yatim yang menderita itu juga merefleksi. Sehingga kebenaran agama itu dilihat dari bagaimana Anda memperlakukan anak yatim. Sekalipun kamu sholatnya rajin, ya, tapi ketika kau biarkan anak yang terlantar, agamamu bohong semuanya itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidak tersentuh hatinya itu. Iya, di masyarakat kita banyak kan bapaknya mati, anak tuh nggak sekolah kok, nggak ada yang nanya. Ya, santunan anak yatim itu apa? Apa isinya? Beras sekilo, Indomie 2, uang 100.000, ya kan gitu. Nah, anak yatim makannya sekali itu aja. Besoknya, minggu depannya, dari mana makannya? Nah, itulah persoalannya. Nah, bahkan sampai karena untuk mengentaskan anak yatim, sampai kenapa di dalam agama Islam itu dibuka poligami, hanya karena gara-gara sangat memperhatikan nasib anak yatim. Karena generasi yang akan datang, lihat sekarang generasi ini. Iya, untuk melihat masa depan bangsa, lihat generasi sekarang. Itu saja persoalannya. Iya, jadi kenapa? Karena Nabi sendiri dalam 10 tahun di Mekah itu perangnya sekitar 80 kali. Yang jadi perlu kita perhatikan, kalau perang tuh mati enggak? Yang mati kata perempuan, laki-laki. Istrinya jadi apa? Anaknya jadi apa? 80 kali perang, habis laki-laki itu. Yang ada tinggal janda sama anak-anak yatim, terlantar semuanya. Untuk mengentaskan anak yatim dibuka, iya, mau dibiarkan. Nah, solusi yang diambil pada zaman itu, kita secara antropologis, belum ada yayasan yatim piatu, belum ada negara, belum ada departemen sosial. Sok bagaimana caranya menyelamatkan anak yatim? Ya sudah, kawini saja ibu-ibunya, kan gitu. Asalnya kan begitu, tapi dasar kamu aja mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya itulah persoalannya. Jadi pesannya itu
Nabi Muhammad itu, Allah itu tidak menyuruh kamu berpoligami. Cuman kamunya aja memelintir ayat-ayat Tuhan ini. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan-perempuan itu 2, 3 atau 4. Itu dipotong ayat itu lengkapnya. Sebelumnya ada namanya jumlah syartiyah gitu. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu memang sayang sama anak yatim, tidak ingin menyantuni anak yatim, tidak ingin membiarkan anak yatim terlantar, apabila kamu ingin menyantuni anak yatim, silakan nikahilah perempuan-perempuan itu. Artinya bukan yang perawan, bukan. Ini conditional sentences atau jumlah syaratnya itu begini. Umpamanya, Antrayono, apabila Anda ingin menghadap Buya Kiai Buya Sakur, pakai baju lengan panjang. Tradisi begitu kan biasanya kan, tradisi di Wetan kan begitu. Nggak boleh kan kalau saya sendiri baju pendek, harus pakai baju panjang. Saya menyuruh kamu pakai baju lengan panjang enggak. Itu mah kalau enggak ya enggak. Jadi kalau kamu tidak ingin nah itu yang nggak usah kawin, nggak usah poligami. Nah sekarang yang prakteknya mana? Ya itulah persoalannya. Ya jadi ya, saya mungkin percaya ketika Anda itu betul-betul ingin mengentaskan anak yatim, janda yang anaknya 7 kamu kawin, uang masih banyak, masih cukup lagi, kawin lagi, anak yatimnya 8, kawin lagi, anak yatimnya 9, 7, 8, 9, yang satu lagi anaknya 10, berapa jadi itu? 7, 8, 9 itu enggak, itu udah. Wa in khiftum alla tuqsitu fawahidatan. Tetapi kalau kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, lebih baik satu saja. Nah ini juga salah paham lagi ini nih. Adil tuh adil apa maksudnya? Ya nggak mungkin dong. Kalau adilnya itu antar istri, tidak mungkin. Pasti kamu cenderung kepada istri yang lebih cantik, yang masakannya lebih enak, yang bibirnya lebih manis. Makanya dikatakan lantas tatio anta dilu bainan nisa. Tidak mungkin kamu bisa berbuat adil di antara istri-istri kamu, nggak bisa adil kan, hati kamu nggak bisa adil, tetap aja akan cenderung. Ya kan seperti itu. Istri yang cantik 5 hari, istri yang sudah berusia ini 2 hari aja kan gitu, udah nggak adil, nggak bisa. Walau haris tuh nggak bisa. Nah makanya wanhatu ala tuqsitu, apabila engkau khawatir tidak berbuat adil, itu bukan adil antar istri, tapi adil antara anakmu sendiri dan anak-anak istrimu. Nah loh, mana lagi? Nah itu persoalannya. Jadi kalau anak sendiri sekolahkan, anaknya istri sekolahkan juga sama. Nah itu bisa. Kan seperti itu. Jadi artinya ya udahlah, negara kita tidak melarang poligami kok ya. Ya kan enggak boleh di sini poligami, cuman persyaratannya diperketat gitu aja. Harus mendapat persetujuan dari istri tertua dan tertulis dan diperiksa. Nah dulu kan undang-undangnya persetujuan, sehingga berbuat tulis pernyataan, surat pernyataan, saya istri bapak ini menyatakan
bersedia di madu, mengizinkan sama saya kawin lagi, cap jempol. Nah, setelah istri tua ini tahu suaminya kawin lagi, akhirnya kan digugat ke pengadilan. Kata pengadilan, bapak ibu kan ngasih persetujuan, mana suratnya? Cap jempol. Oh, pantesan saya dulu pernah bangun tidur jempolnya hitam. Itu kan seperti itulah terjadi. Jadi saya kira kita udah cukup ini. Ada tanya jawab ada. Langsung aja ya jadinya. Jadi itu saja kira-kira, mudah-mudahan dalam rangka Maulid Nabi ini saya harapkan mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah semakin proporsional lagi, semakin hebat, semakin merindukan Kanjeng Nabi, dan selanjutnya bisa beriktida menteladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW.